Setelah sebelumnya Thomas dan Arthur beserta geng Peaky Blinders menyerang Clanley di tempat Billy Kimber, ternyata Clanley menyimpan dendam dan menyerang rumah sekaligus tempat usaha Thomas dan Peaky Blinders. Clanley menyerang secara diam-diam dan amat sangat berencana. Mereka menyerang di saat kantor itu sepi dan hanya ada satu pegawai yang sedang menghitung uang hasil taruhan. Karena Thomas dan keluarga sedang di bar milik Arthur yang sedang mengobrol tentang John yang akan menikah, tidak lama kemudian Thomas dan keluarga pun kembali ke rumah mereka yang telah diserang keluarga Lee. Betapa terkejutnya mereka beserta keluarga Shelby dikarenakan keluarga Lee membawa 4 berangkas uang milik keluarga Shelby. Tidak cukup hanya membawa uang, ternyata keluarga Lee itu pun menaruh granat tangan di dalam mobil yang sedang terparkir. Dan di dalam mobil itu ada adik Thomas yang masih kecil bernama Finn. Untung saja keberuntungan masih menyertai mereka. Thomas bergegas membuang granat itu dan beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Setelah kejadian itu, dengan elegan dan keberaniannya, Thomas seorang diri langsung saja mendatangi markas Clanley. Dan ternyata Clanley dipimpin oleh seorang ibu-ibu janda yang sangat menyeramkan. Thomas mendatanginya karena dia ingin mengakhiri pertikaian dengan Clanley tanpa ada pertumpahan darah. Thomas kembali menerangkan bahwa ternyata keluarga Shelby dan Lee masih ada hubungan keluarga dari pihak ibu Thomas. Serta Thomas sedikit merencanakan bahwa dia ingin berdamai dan bersama-sama menjatuhkan Billy Kimber. Begitulah strategi Thomas Shelby untuk mengadu domba dan menguasai pacuan kuda dengan menjatuhkan Billy Kimber. Scene berpindah ke Ada Shelby dan Freddy yang sedang cemewew. Ada sedikit memberitahu Freddy bahwasanya dia jangan terlalu berambisi karena Freddy harus memikirkan keselamatan dirinya dan juga bayinya. Sementara Polygray memberikan sedikit wejangan dan strategi kepada Thomas atas permasalahan yang tengah menghampiri keluarganya itu. Tak lama kemudian Thomas pun menjalankan strategi bibinya itu dengan menemui sang inspektur untuk menukar informasi yang diberi bibinya. Thomas mengatakan kepada inspektur untuk berhenti mengejar dan mencari Freddyton dan Ada Shelby. Sebagai gantinya, Thomas memberikan alamat seorang pria yang bernama Stanley Chapman. Thomas mengatakan bahwa orang itu lebih penting dari Freddyton di dalam organisasi komunis. Tidak lama kemudian, sang inspektur pun mengarahkan anak buahnya untuk menangkap Stanley Chapman beserta barang buktinya dan langsung menginterogasinya sampai mati. Di saat Grace pulang bekerja di bar, dia dihampiri oleh Thomas dan diajak mengobrol di gereja. Thomas mengajak Grace ke gereja untuk menawarinya menjadi penasihat sekaligus akuntan dalam menjalankan bisnisnya. Grace pun menerimanya. Tetapi Thomas memberitahu Grace bahwa ada hal yang harus Grace ketahui. Dan ternyata Thomas diam-diam menyukai Grace dan tidak banyak basa-basi. Thomas pun langsung menyosor Grace dengan menciumnya. Ternyata Grace pun meresponnya dengan sangat baik dan sangat menikmatinya. Makin terbuka lebarlah kesempatan yang dimiliki Grace dalam menggali informasi dari Thomas. Esok pagi pun tiba. Thomas, Arthur beserta geng Peaky Blinders pun berkumpul untuk mendatangi markas keluarga Lee. John dan geng Peaky Blinders pun dengan spontannya membawa senjata. Karena seperti yang kita ketahui, John menganggap bahwa hari itu mereka akan menyerang keluarga Lee. Mereka pun disambut oleh para keluarga Lee yang telah dipersenjatai. Di sini kita akan dibuat bingung dan menyangka akan terjadinya peperangan. Ternyata itu bukan seperti apa yang kita pikirkan. Thomas ternyata telah merencanakan untuk menikahkan John dengan anak dari ketua keluarga Lee. Thomas melakukan itu demi menyudahi perang dengan keluarga Lee dan mengakhiri pertikaian untuk selama-lamanya. John sempat menolak dan marah karena John pun takut bahwa wanita yang akan dinikahinya tidak seperti apa yang diinginkan. John pun tidak bisa berbuat apa-apa dan mau tak mau menuruti perkataan kakaknya itu demi kelancaran bisnis serta ambisi kakak dan keluarganya. Di sini John dengan santai dan keeleganannya sebagai Shelby sangat dipertunjukkan seolah tidak terbayangkan. Dimulailah acaranya dengan terlebih dahulu mempertemukan John dengan ketua keluarga Lee dan juga sebagai si ibu dari wanita yang akan dinikahinya. Wanita itu bernama Esme, offlaner terkuat di Land of Dawn. Di saat Esme datang, John sedikit harap-harap cemas, negative thinking, takut tidak sesuai yang diharapkan. Tetapi di saat Esme membuka cadarnya, John pun sedikit menoleh ke belakang kepada para kakaknya dan dia pun tersenyum lebar dikarenakan si Esme begitu cantik dan aduhai.
Berhasillah rencana Thomas dalam menjodohkan adiknya dan serentak kedua keluarga itu pun larut dalam kebahagiaan. Di saat dua keluarga itu larut dalam kebahagiaan, tiba-tiba ada Shelby sang adik pecah ketuban dan akan segera melahirkan bayi yang sedang dikandungnya. Freddyton, suami dari Ada itu pun langsung bergegas untuk menemui Ada Shelby. Sesampainya Freddy pun langsung menemui istrinya beserta anaknya yang baru saja lahir dan berkelamin laki-laki. Mereka pun turut larut dalam kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan itu pun tidak berselang lama dikarenakan para polisi datang untuk menangkap Freddyton. Sungguh sangat terpukul dan menyakitkan dikala anaknya baru saja lahir tetapi dia harus ditangkap oleh polisi. Bibi Polly pun langsung menemui Thomas yang saat itu berada di bar bersama Grace dan sangat amat marah karena dia menyalahkan Thomas atas apa yang terjadi. Dan kita pun sudah bisa menebak bahwa itu pasti perbuatan Grace sang informan kepolisian yang sedang menyamar yang sudah melaporkannya. Thomas pun menjelaskan pada bibinya bahwa bukan dialah yang melaporkan Freddyton, tetapi bibinya pun tidak mempercayainya. Scene berpindah pada Grace yang sedang menulis pembukuan di bar. Dan di sana pun ada Arthur. Grace menanyakan perihal uang yang keluar setiap minggu melalui kantor pos dengan nominal sebesar 1 pound sterling 10 shilling pada Daniel Owen di London. Dengan polosnya, Arthur pun memberitahu Grace bahwa itu adalah Danny Wisbank, sang informan Peaky Blinders di London. Grace pun menjawab sambil bernada seolah-olah berpura-pura sedikit memancing Arthur. Bukankah orang itu sudah mati ditembak Thomas dan sudah dimakamkan? Karena seperti yang kita ketahui, Grace sedang menggali informasi mengenai senjata curian Thomas. Arthur kembali menjelaskan bahwa itu hanyalah sandiwara untuk mengecoh para mafia Italia. Dan Grace pun kembali menanyakan jikalau Danny Wis masih hidup, lantas siapakah orang yang ada di dalam kuburannya? Arthur pun mengalihkan pembicaraannya dan memberitahukan Grace untuk tidak menanyakan urusan yang tidak ada kaitannya dengan Grace. Di sini Grace pun mempunyai rasa kecurigaan dan dia pun langsung bergegas mendatangi kuburannya. Mulai ada titik teranglah mengenai senjata yang disembunyikan oleh Thomas. Pada saat Thomas di dalam bar, dia didatangi oleh seseorang yang bernama Burn. Dia adalah seorang tentara Republik Irlandia yang berpangkat letnan kolonel. Dia datang untuk berunding dengan Thomas mengenai senjata curian itu. Burn mengatakan bahwasanya informan Thomas yang bernama Danny Wis mengatakan banyak hal tentang senjata itu saat sedang mabuk dan mengatakan bahwa geng Peaky Blinders lah yang memegang senjatanya. Burn memberitahukan bahwasanya dia dan organisasi komunisnya adalah orang yang sangat berbahaya. Jika saja Thomas tidak memberikan senjatanya, dia mengancam akan memberikan kematian kepada Thomas beserta keluarga dan gengnya. Thomas dengan santainya dan tidak ada rasa takut yang diperlihatkan pun mengatakan jika dia akan melepaskan senjatanya jikalau dihargai dengan harga yang sepadan. Setelah itu, scene berpindah kepada Thomas yang menemui Inspektur Campbell untuk memberitahukan bahwasanya dia didatangi oleh seorang letkol tentara komunis Irlandia yang mencari keberadaan senjata. Thomas meminta bantuan inspektur agar ada pihak kepolisian yang berjaga di saat Thomas bertemu orang Irlandia yang akan bertransaksi mengenai senjata. Tidak lama kemudian di saat tengah malam, Thomas pun merencanakan sesuatu hanya bersama Grace di bar dengan sangat tergesa-gesa. Thomas meminta bantuan kepada Grace dan memberinya sepucuk senjata untuk berjaga-jaga jikalau para polisi yang berjaga di luar telat bertindak. Orang Irlandia itu pun datang. Mereka menghampiri Thomas duduk di meja bar. Thomas memberikan segelas whisky kepadanya, tetapi dia menolak minum dan tanpa basa-basi langsung meminta lokasi dari senjata sambil memberikan uang. Thomas pun langsung memberikan peta lokasinya, tetapi tanpa disangka-sangka dia malah berniat untuk mengkhianati Thomas dan menodongkan senjatanya. Dan benar saja, polisi yang di luar itu pun tidak kunjung datang, tidak seperti yang Thomas inginkan. Untung saja Thomas mempersiapkan Grace yang mengumpat di belakangnya dan keluar di waktu yang tepat. Grace menembak salah satunya sedangkan Thomas bergelut di lantai dan membabi buta menghajar secara brutal letkol Irlandia itu hingga tewas tak sadarkan diri. Seperti yang kita ketahui, para polisi di luar itu sama halnya dengan para polisi India yang datang di saat kejadian telah usai. Setelah kejadian di bar, Grace langsung menemui Inspektur Campbell untuk memberitahukan keberadaan senjata yang disembunyikan. Grace berterus terang kepada sang inspektur perihal tempat persembunyian senjatanya.
Tetapi Grace memberikan syarat kepada sang inspektur, jikalau dia sudah menemukannya, Grace ingin berhenti sebagai informan kepolisian dan meminta inspektur tidak menangkap Thomas Shelby. Karena ternyata Grace sudah benar-benar kepincut mencintai Thomas. Sang inspektur pun tidak menyangka jika Grace benar-benar menyukai Thomas, dan hancurlah perasaan sang inspektur mendengar perkataan Grace, dikarenakan secara tidak langsung dia merasa dihianati oleh informannya sendiri. Tidak lama kemudian, sang inspektur dan anak buahnya langsung bergegas mendatangi lokasi senjatanya. Dan ternyata senjatanya itu disembunyikan di dalam kuburan Danny Weiss yang pura-pura mati. Berhasillah misi sang inspektur untuk mencari keberadaan senjata itu. Di saat mereka sedang menggali kuburannya, sang inspektur itu pun ternyata mempunyai rasa kepada Grace dan mencoba melamar Grace agar mau menikah dengannya. Tetapi Grace menolaknya karena dia sudah terlanjur mencintai Thomas sekaligus mengundurkan diri dari kepolisian. Sang inspektur itu pun galau dan sakit hati karena cintanya ditolak oleh Grace. Disitulah hari terakhir Grace sebagai informan. Karena sang inspektur terlanjur sakit hati dan sudah dihianati Grace, dia pun bergegas untuk menangkap Thomas. Tetapi mereka tidak menemukannya dikarenakan Thomas pergi bersembunyi di kamar bersama Grace. Di saat mereka sedang berduaan di kamar, Thomas dan Grace pun terbawa suasana hingga mereka hilaf dan bercinta hingga keadaan mulai kondusif. Disitulah awal mula hubungan mereka makin erat sehingga keduanya benar-benar jatuh cinta. Setelah keadaan mulai kondusif, Thomas pun langsung pulang dan memberitahukan kepada keluarganya bahwa hari itu mereka akan menyerang Billy Kimber secara diam-diam. Sementara di dalam penjara, Freddyton dibebaskan oleh seorang polisi suruhan Thomas. Polisi itu membebaskan Freddy dibantu oleh Danny Weiss. Mereka bergegas untuk berkumpul bersama Thomas yang akan menyerang Billy Kimber. Di saat mereka sedang merencanakan strategi, tiba-tiba Thomas diberitahu bahwa pihak Billy Kimber telah mengetahui jika Thomas akan menyerangnya. Billy Kimber pun tak tinggal diam, dia membawa seluruh pasukannya yang berjumlah 3 kali lipat dari anggota Peaky Blinders untuk mendatangi markas Thomas. Thomas pun terkejut karena dia bingung mengapa Billy Kimber bisa mengetahui bahwa mereka akan diserang. Sementara rencana penyerangan itu tak ada yang tahu lagi selain dirinya dan Grace. Disitulah Thomas menyadari bahwa selama ini yang selalu membongkar rencananya itu adalah wanitanya sendiri yang sangat dia cintai. Dan terbongkarlah penyamaran si Grace itu. Karena Billy Kimber dan anak buahnya semakin mendekat, Thomas bergegas untuk bersiap-siap bersama gengnya dan menyemangatinya terlebih dahulu. Dikarenakan mereka akan menyambut Billy Kimber. Tidak lama kemudian, Billy Kimber dan gengnya itu pun datang dengan pasukan yang sangat banyak. Tetapi Thomas dan geng sedikit pun tidak menunjukkan rasa takut. Tanpa basa-basi, Billy Kimber pun menembakkan senjatanya ke arah Thomas. Untung saja tembakannya meleset dikarenakan Danny Weiss langsung menghalaunya dengan mengorbankan nyawanya. Thomas dengan refleksnya membalas tembakan yang langsung headshot mengenai kepala Billy Kimber. Dan dia pun roboh seketika. Anak buah Billy Kimber pun hanya melongo saja seolah tidak percaya bahwa bosnya itu sudah tidak bernyawa. Peperangan itu pun dimenangkan oleh Thomas dan Peaky Blinders. Berhasillah semua rencana dan ambisi Thomas dalam memperluas bisnisnya serta menjatuhkan Billy Kimber dari singgasananya. Semua keluarga dan geng Peaky Blinders pun turut merayakan atas keberhasilan yang diraih Thomas. Setelah semua urusan Thomas selesai, dia pun langsung menemui Grace untuk menanyakan identitas aslinya. Grace pun akhirnya mengungkapkan bahwasanya dia adalah informan kepolisian dan dia juga mengungkapkan bahwa dia sudah keluar dari kepolisian. Thomas pun hanya terdiam membisu dikarenakan dia merasa kecewa tapi juga mencintainya. Grace sempat mengajak Thomas untuk pergi bersamanya ke London untuk menikah dan menetap di sana. Tetapi Thomas menolaknya dikarenakan dia masih mempunyai ambisi untuk mengurusi bisnisnya dan keluarganya. Dan film series Peaky Blinders season 1 pun selesai. Oke guys, cukup sampai di sini dulu pembahasan series Peaky Blinders season 1. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sekian dan terima kasih.